Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Mbak Lis yang sudah berkenan untuk hadir pada sore hari ini, dan teman-teman sekalian juga saya terima kasih banyak sudah selalu hadir pada kesempatan sore dan ikut meramaikan diskusi Enlightenment Ramadan sepanjang bulan Ramadan. Ini adalah tahun yang ketujuh kita mengadakan siaran live Instagram ini. Dan tema kali ini di pertemuan yang ketiga pada bulan Ramadan ini kita akan membahas tentang menghapus kekerasan terhadap perempuan, belajar atau bercermin dari nilai ajaran nilai-nilai Cak Nur. Nah, teman-teman sekalian, saya akan membahas topik ini bersama Ibu Lis Markus Nasir, beliau dari Yayasan Harkat Perempuan Indonesia. Teman-teman sekalian, tema tentang menghapus kekerasan atau kekerasan terhadap perempuan ini adalah tema yang harus terus kita bahas karena ada banyak sekali fakta kekerasan terhadap perempuan yang masih terus terjadi di Indonesia. Salah satu fakta yang yang orang tidak sadar ini, Mbak Lis, ini soal sunat perempuan. Kenapa saya bilang tidak sadar? Karena ini bagian dari tradisi yang kemudian dilanggengkan oleh doktrin begitu, dan kemudian ada banyak oh ya nggak boleh ya, oh ya nggak boleh. Nah, kira-kira model ini yang kemudian nanti akan kita bahas tentu saja di bagian akhir, dan saya ingin masuk kepada pikiran Cak Nur dulu pertama karena ini adalah seorang cendekiawan muslim yang saya kira memberikan fondasi yang kokoh tentang bagaimana hak kekerasan terhadap perempuan terus dihapuskan. Artinya dalam argumen-argumennya tentu saja berbasis pada tradisi Islam, pada Al-Quran dan hadis. Cak Nur mengatakan bahwa perempuan adalah harus dibebaskan. Islam itu membebaskan dan memuliakan perempuan itu. Yang kedua, bahwa Cak Nur menilai kekerasan terhadap perempuan itu seringkali terjadi atau berakar pada interpretasi yang bias gender. Kemudian ada budaya patriarki, saya kira, yang juga menopang itu. Dan saya kira Cak Nur memberikan penafsiran, tentu saja misalnya gagasan tentang tauhid itu memberikan fondasi yang cukup kokoh tentang bagaimana manusia itu setara, tentu saja antara laki-laki dan perempuan juga. Nah, tema ini, gagasan Cak Nur ini akan kita bahas kepada konteks yang lebih kontekstual hari ini, yang sedang juga Mbak Lis juga melakukan riset itu. Saya kira saya berikan saja waktunya kepada Mbak Lis untuk berbicara. Sebetulnya 20 menit, tapi silakan saja, nanti bisa dielaborasi lebih panjang. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah disapa oleh Mbak Omi. Salam hangat Delis dari Tanah Kusir. Iya, salam hangat juga dari Bogor. Terima kasih Mas Fahru Roji dan teman-teman yang hadir di sore ini. Jadi mungkin strukturnya 20 menit itu menjelaskan sedikit tentang apa itu kekerasan, lalu bagaimana kita melihatnya atau bercermin dari Cak Nur, dan konteks terbaru apa yang sekarang muncul yang terkait dengan isu kekerasan itu. Jadi secara sederhana sebetulnya kekerasan adalah setiap perbuatan yang dimanapun itu harus dilihat sebagai pelanggaran atas beberapa hal. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, karena Indonesia sudah memilikinya, tapi lebih dari itu adalah pelanggaran atas kemanusiaan yang juga secara universal dilindungi. Nah, jadi bentuknya itu fisik, non-fisik, ekonomi, dan yang terbaru saya kira lalu kekerasan seksual, yang kekerasan ekonomi juga. Kekerasan yang sekarang penting untuk dilihat adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO, ya, jadi berbasis online. Karena itu lebih sulit lagi kita melihatnya, karena itu ada di ruang virtual yang kadang-kadang bagaimana kita akan mengenalinya lalu melacaknya.
Nah, kekerasan fisik sudah jelas adalah sebuah tindakan langsung yang mengganggu fisik, lalu kekerasan psikis adalah pada mental kita, pada jiwa kita, ketika kekerasan seksual di mana objeknya atau sasarannya langsung kepada seks, artinya organ seks dan sexuality, jadi tafsir atas seksualitas perempuan, tentang bentuk, tentang interpretasi atas tubuh dan organ reproduksi perempuan, dan lalu tadi berbasis gender yang online itu. Nah, bagaimana memahaminya? Saya kira yang terpenting dari definisi ini adalah kenapa kekerasan terjadi, itu karena ada stereotyping tentang pelaku dan korban. Jadi lebih kepada korbannya. Jadi kekerasan secara konseptual hanya mungkin terjadi ketika ada relasi yang timpang antara pelaku dan korban. Nah, pelaku dan korban ini dalam pemahaman kita bukan saja basisnya ada perbedaan gender, tetapi juga relasi-relasi yang lain. Sosial itu terutama yang Cak Nur selalu ingatkan adalah perbedaan etnisitas, suku, ras, agama, pemahaman ideologis, dan semuanya menjadi basis kekerasan karena ada relasi yang timpang. Dan di sini pentingnya gagasan Cak Nur, ketika pelaku menganggap dirinya adalah Tuhan yang bisa mendikte apa yang dia mau. Jadi relasi timpang itu menjadi sangat berbahaya kalau kita melihat, membacanya dari cara pandang Cak Nur. Ketika manusia menganggap dirinya adalah lebih dari yang lain, menganggap lebih berkuasa, lebih menentukan, orang harus tunduk kepadanya, harus ada di bawah kendalinya. Ketika dia melawan, lalu ketika si korban melawan, lalu si pelaku menggunakan seluruh instrumen kekuatannya menyerupai Tuhan yang menentukan nasib orang lain. Yang kedua, kekerasan yang begitu banyak, kita akan fokus kepada isu perempuan, adalah ketika misalnya dalam relasi timpang antara etnisitas atau rasial atau sosial, identitas sosial yang lain, si korban biasanya tidak dengan mudah ditaklukkan, ditundukkan oleh argumentasi keagamaan pelaku, gitu ya. Tetapi kalau dalam kekerasan berbasis gender, justru sulitnya di sini karena si korban dan si pelaku menggunakan argumentasi yang kedua-duanya adalah menganggap bahwa itu ajaran agama, gitu, misalnya memukul, gitu, karena itu ada di dalam teks, di dalam Al-Quran, wadribuhunna, dan jangan pukul lah, berarti bisa dipukul, atau ada tahap-tahap yang sebelum dipukul, pisah dulu, baru nasihat, dan lain sebagainya. Jadi argumentasi agama jauh lebih berat dalam isu gender, itu argumentasi agama digunakan. Yang ketiga, kalau dalam kekerasan berbasis non-gender, jadi etnisitas, suku, ras, dan agama, itu bentuknya itu bisa yang keempat-empatnya tadi, bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan lain sebagainya, tetapi kekerasannya bersikap eskalatif, menaik, begitu ya, dari tadinya ejek-ejekan, menghina, membuli, lalu kekerasan yang sifatnya fisik, sampai ujungnya adalah sampai kekerasan yang berdarah-darah itu. Yang sulit pada kekerasan terhadap perempuan, dan saya kira itu dehumanisasi kalau dalam istilahnya Cak Nur, itu adalah dia mengalami apa yang disebut dengan siklus. Jadi kekerasan itu mulainya dari ketegangan, dari berantemannya dulu, lalu si pelaku, dalam hal ini pasangannya, bisa suaminya, melakukan tindak kekerasan,
pemukulan dan lain sebagainya. Dan di siklus yang ketiga itu yang paling genting bagi perempuan, karena ada masa baik si pelaku itu seperti menyesali, lalu menasehati, makanya kamu jangan begitu ke saya. Jadi, dan setelah itu masuk ke masa bulan madu malah, gitu ya. Nah, yang lebih setelah bulan madu lalu kejadian lagi. Nah, jadi kekerasan berbasis gender berbahaya karena bersifat cycle, dan sementara kalau basis-basis yang lain itu eskalatif. Kalau ini cycle, dan cycle itu menjadi berbahaya karena intensitasnya menjadi tadinya hanya marah-marah, kebun binatang keluar, lalu maki-maki, kekerasannya psikologis direndahkan sama sekali, lalu sampai ke kekerasan fisik itu ya. Karenanya misalnya kita bisa lihat di beberapa kasus kekerasan yang dimana si istri mengalami kekerasan yang sangat fisikal bahkan sampai kematian, itu butuh 2 tahun untuk sampai ke sana. Dari kekerasan yang tadinya verbal terus menerus sampai itu. Nah, kenapa ini bisa seperti itu? Karena si istrinya sendiri termakan dalam siklus itu. Jadi setelah tindakan kekerasan, si suaminya akan minta maaf, akan seperti bayi dia. Jadi si istrinya akan menganggap bahwa, oh, dia sebetulnya tidak berdaya tanpa saya. Nah, di saat itu muncul kebahayaannya karena intensitasnya menjadi semakin keras dan sampai ke soal kekerasan, pembunuhan. Bahkan beberapa kali kita lihat itu atau saksikan itu. Dan yang terakhir dari karakteristiknya adalah dalam kekerasan berbasis gender, anak selalu menjadi sandera. Itu sebabnya si perempuan, si istri sulit keluar dari perkawinan yang seperti itu, dari kekerasan di dalam rumah tangga yang seperti itu, karena anak menjadi sandera. Yang kedua, status sosial menjadi sandera. Jadi dikatakan, aku nggak siap jadi janda, aku nggak siap menjadi itu. Nah, itu yang menyulitkan. Nah, sekarang di 10 menit berikutnya adalah saya ingin menggunakan ini untuk bagaimana kita bercermin dari Cak Nur. Cak Nur wafat 21 tahun yang lalu, 29 Agustus. Dan begitu Cak Nur wafat, seketika itu juga beliau menjadi teks. Ketika menjadi teks, kita nggak bisa lagi tanya ke Cak Nur, kita tidak bisa telepon, tidak WA, tidak, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mempelajari pandangan-pandangan Cak Nur kalau begitu? Ada 2 sumber. Yang pertama tentu saja dari ensiklopedinya, ensiklopedi lengkap Cak Nur. Dari sana kita akan bisa membacanya. Dan yang kedua, ini yang juga terjadi di dalam tradisi hadis, yaitu kita mendengar dari para sahabatnya. Sahabat itu berarti Mbak Umi di sini, anak-anak Nadia, Mikael, dan juga kemudian murid-muridnya seperti Anda, Mas Budi, Wahyuni Nafis, dan lain sebagainya, untuk mendengarkan bagaimana sikap Cak Nur terhadap mereka. Nah, saya di beberapa kali pertemuan pandangan-pandangan Cak Nur, sebenarnya Cak Nur di mata saya ketika bicara tentang gender ada 4 pegangan. Dari segi metodologi jelas ya, Cak Nur pakai double movement seperti juga Pak Fazlur Rahman. Teks klasik dibaca untuk dikontekstualisasikan. Itu pendekatan yang menurut saya sangat kokoh, sangat kuat dari Cak Nur. Nah, apa prinsip-prinsip untuk melawan kekerasan dari pandangan Cak Nur? Itu tadi, tauhid dan pembebasan. Jadi, kekerasan itu adalah simbolisasi dari zulum manusia karena menganggap dirinya Tuhan. Jelas atau maha kuasa. Jelas itu adalah pelanggaran atas prinsip-prinsip ajaran dari Cak Nur tentang tauhid.
karena jadi gini, bagi saya yang paling kokoh ketika saya belajar mengenai feminisme dan gender dari Cak Nur adalah pembebasan kepada perempuan untuk tidak mengilahkan siapapun kecuali Allah. Itu adalah membuat saya merinding, saya merasa bahwa apa yang saya perjuangkan ini adalah berbasis argumentasi yang kuat, yaitu pandangan tauhid yang diartikulasikan dengan sangat bagus sekali oleh Cak Nur, sehingga mudah bagi kami kalangan feminis yang seringkali kena hujat ini mau melawan tradisi, melawan nilai-nilai. No, kita justru sedang menegakkan nilai-nilai monoteisme atau tauhid dari Cak Nur. Yang kedua, pluralisme dan inklusi, itu juga sama, bahwa manusia yang begitu plural diakui oleh Cak Nur sebagai kesetaraan manusia, sebagai makhluk dari Allah, dan karenanya kekerasan tidak seharusnya tidak terjadi kalau kita mengakui tentang keragaman itu. Karena seperti tadi saya bilang, kekerasan hanya terjadi begitu ada relasi yang timbang, yang satu merasa lebih utama, lebih penting, lebih menentukan daripada yang lain. Jadi yang kedua adalah soal nilai-nilai inklusi dari Cak Nur. Yang ketiga adalah kemanusiaan dan peradaban. Itu juga terjemahan dari nilai-nilai tauhid dan kebebasan. Kalau Anda percaya, kalau Anda meyakini nilai-nilai tauhid adalah prinsip, maka kemanusiaan dan peradaban adalah terjemahan dari pengakuan atas nilai-nilai tauhid itu. Dan secara spesifik saya mendengar atau mendapat asupan dari Pak Martin tempo hari bahwa yang terpenting dari pandangan Cak Nur adalah kemusliman dan keindonesiaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam keduanya, kemusliman dan keindonesiaan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Cak Nur tentang anti kepada bentuk kekerasan, anti kepada tindakan kekerasan, itu sangat clear, sangat eksplisit kita bisa temukan di pandangan-pandangan Cak Nur. Nah, yang terakhir tadi, mungkin 2 atau 5 menit terakhir ini, saya ingin membicarakan tentang apa yang sedang saya lakukan dengan Yayasan Harkat. Jadi, saya mendapat, seperti biasa ya, award untuk melakukan research. Ada 2 research. Yang satu, riset, dua-duanya etnografi sebetulnya. Jadi berangkatnya dari hasil survei, Mas. Jadi survei SPHPN namanya, survei pengalaman hidup perempuan Indonesia, itu yang secara annual itu selalu keluar paling tidak 2 tahun sekali sejak 2013 tentang kekerasan terhadap perempuan. Salah satu elemen dari kekerasan adalah kekerasan berbasis gender kepada perempuan dalam bentuk sunat perempuan. Yang menarik, saya tadi mengatakan bahwa sumber Cak Nur setelah menjadi teks adalah kita tanya. Jadi waktu saya penelitian, saya tanya sama Mbak Omi, Mbak, pandangan Cak Nur soal sunat perempuan gimana ya? Dan secara sangat tegas, kebetulan ada yang pernah bertanya kepada Cak Nur di depan Mbak Umi, ada-ada aja gitu ya. Jadi Cak Nur sampai suaranya naik gitu untuk mengecam tindakan seperti itu. Nah, kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk sunat perempuan itu kan berangkat dari prasangka atas seks dan seksualitas perempuan yang dianggap tidak bisa. Perempuan itu nggak punya pikiran, tidak punya iman yang bisa mengendalikan seksualitasnya. Karenanya ada tindakan budaya dalam bentuk pemotongan genitalia perempuan. Jadi prasangka itu yang digugat oleh Cak Nur.
manusia dengan akal dan budinya, dengan ilham yang diberikan kepada manusia, lelaki dan perempuan. Bagaimana mungkin kepada perempuan berlakunya berbeda? Perempuan seakan-akan sejak bayi sudah punya perilaku yang buruk, yang akan menyalahi norma, yang akan menyalahi aturan, yang akan menjadi wild dalam seksualitinya, karenanya lalu ada tindakan budaya kepadanya dalam bentuk pemotongan genitalia perempuan. Nah, atas dasar statistiknya, atas dasar surveinya, Indonesia ini sejak tahun 2013 ya, 1 di antara 2 perempuan, 50% loh, itu bersunat atau disunat, 21% itu dalam bentuk perlukaan, 58% dalam bentuk simbolik, tetapi meskipun simbolik atau perlukaan, asumsinya sama. Kecil sekali yang membicarakan bahwa itu kebutuhannya untuk seks. Yang menjadi alasan adalah karena perempuan pada dasarnya punya sikap, perilaku, mentalitas buruk. Ya, jadi kalau kita lihat laki-laki disunat itu alasannya karena untuk kesehatan. Kalau perempuan disunat adalah karena perempuan itu sakit mental, sakit jiwa, sakit emosional, sakit-sakit itu semua yang menyebabkan harus ada tindakan budaya dalam bentuk sunat, meskipun bentuknya adalah simbolik. Nah, itu adalah pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa ditentang oleh Cak Nur. Itu yang menurut saya cermin itu yang harus kita terus gali, karena secara statistik penurunannya stagnan, Mas. Jadi 50% naik tahun 2001 55%, sekarang tahun 2024 itu 46%, turun sedikit gitu ya. Dan pelakunya yang lebih mengerikan adalah karena setelah para paraji dilarang, tapi permintaan tetap tinggi karena orang tua merasa berkewajiban untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan yang abnormal itu secara seksual. Ya, jadi pelakunya adalah pelayan kesehatan. Dalam hal ini misalnya bidan. Meskipun tujuannya bidan bagus sekali, agar orang tidak pergi ke paraji, karena ke paraji bisa tidak ada kontrol, kalau bidan itu bisa melakukannya dengan kontrol tentang seksualitas itu. Jadi kira-kira begitu sebagai pengantar untuk diskusi ini, betapa penting nilai-nilai Cak Nur, 4 nilai dasar Cak Nur dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, secara lebih khusus adalah kekerasan seksual dan dalam bentuk seperti kekerasan dalam bentuk sunat perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mbak Alis, uraian yang sangat komprehensif saya kira, dan kita berharap akan ada banyak sekali teman-teman yang mendapatkan inspirasi dari penjelasan ini. Saya tercengang tadi soal ini bagaimana model ini kan melawan tradisi, melawan budaya yang cukup kuat ya, di dalam masyarakat. Saya tahu, saya mengikuti Mbak Lis, mengikuti betul statusnya tulisan terakhir di Kompas juga tentang soal ini, termasuk data yang tadi disampaikan itu, dan saya kira ini bukan perkara yang mudah. Termasuk ketika di pesantren, ini kan menjelaskan ini di pesantren. Bagaimana bagaimana cara model-model kekerasan ini disampaikan kepada masyarakat, terutama di kalangan agama. Saya termasuk yang saya nggak tahu bagusnya mengatakan beruntung atau tidak, tapi begitu anak saya perempuan, 2 orang ini, Mbak Lis bertanya ke saya, dia bilang, saya memutuskan sama istri saya tidak melakukan itu. Karena alasannya 1, 2, 3, kita punya alasan itu, dan itu bagian dari pemuliaan juga terhadap anak kita, dan biar dia punya wawasan untuk menentukan macam-macam, karena dia kayak kami yakin soal itu.
Nah ini gimana Mbak Lis soal ininya, soal di masyarakatnya? Oke. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, ada 2 studi etnografi saya. Yang satu adalah pandangan organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, MUI, dan KUPI. Jadi KUPI mewakili cara pandang yang lebih baru yang anggotanya adalah cukup beragam. Yang kalau katakanlah sulit adalah karena umat Islam di Indonesia memang kan mazhabnya Syafi'i. Sementara dalam Syafi'i kan berbasis beberapa hadis, ya ujung-ujungnya harus dilakukan minimal sunat, kan begitu. Jadi ketika NU di Muktamar di Makassar ada Bahsul Masail, argumentasi itu yang dipakai, meskipun Fatayat NU sudah lebih maju mengatakan bahwa kan harus pakai prinsip daruriyatul khamsah yang kalau itu melanggar hak untuk hidup pada perempuan, tentu saja sesuatu yang bahkan wajib pun bisa ditolak, misalnya kayak gitu. Tetapi NU karena juga urusannya saya kira waktu itu ada isu politiknya lah kira-kira, mencoba menghindari dari anggapan bahwa ini ada konsep-konsep barat yang masuk, ada isu gender, ada ndoro landing misalnya kayak gitu, sehingga NU secara formal walaupun itu baru di Bahsul Masail itu menyatakan minimal sunnah, minimal mubah, tapi mereka tidak jatuh ke pengharaman. Nah, pada tahun yang sama 2010 Muhammadiyah, karena Muhammadiyah kan sangat teks melihatnya, lalu juga kebanyakan kelas menengah, maksudnya kelas di kota itu mereka bisa menggunakan argumentasi yang menyatakan bahwa sebaiknya tidak dilakukan. Jadi tidak haram, tidak mengharamkan secara langsung, tapi sebaiknya tidak dilakukan karena satu, argumentasinya lemah, kedua, Nabi Muhammad tidak melakukannya, dan yang ketiga, tentu saja mereka dari sisi tradisi budaya perkotaan, mereka menganggap bahwa itu tidak cocok dengan perkembangan pengetahuan kedokteran misalnya. Nah, yang menarik saya kira adalah pandangan MUI, karena MUI, ya, saya kebetulan langsung ketemu dengan Kiai Khalil Nafis yang mengatakan bahwa begini Mbak Lis, saya nih di lingkungan saya di Madura itu ibu saya pasti bersunat, istri saya bersunat, seluruh keluarga saya bersunat yang perempuan. Buktikan, tunjukkan kepada saya. Jadi dia mau main evidence. Kalau memang ada kekerasan gitu, buktinya aman-aman saja tuh gitu. Itu berarti ada tantangan soal evidence, soal bukti gitu. Selama ini bukti-bukti tentang kekerasan terhadap perempuan dari sunat perempuan bersifat anekdotal dalam arti kualitatif. Jarang atau belum pernah Kementerian Kesehatan melakukan riset besar-besaran untuk mengecek bagaimana dampak dari sunat perempuan itu. Meskipun itu akan sangat sulit sekali karena ada 7 dampakan, pendarahan, infeksi, kemudian kemandulan, macam-macam. Ada 7 macam ya implikasi dari sunat perempuan itu. Tetapi evidence-nya masih bersifat kasuistik gitu. Nah, itu sering dipakai sebagai argumen, mana buktinya? Mana buktinya di Indonesia gitu. Misalnya Majid mengetahui 51% atau sekarang 46%, itu orang terheran-heran, masa sih orang bingung dengan data itu. Itu beda misalnya mengatakan 1 di antara 3 anak kena stunting, itu gampang membuktikannya. Oh iya, itu di sini kuntet anaknya gitu. Atau
1 di antara 5 itu kawin anak. Oh gampang, bisa melihatnya. Oh di sebelah sana sebelah. Tapi untuk sunat perempuan itu sulit, kecuali si perempuannya sendiri mengatakan, oh pantesan saya begini, oh pantesan saya begini. Tetapi pantesan-pantesan itu pun tidak bisa menunjukkan korelasi langsung antara sunat perempuan yang berlaku waktu bayi dengan apa yang terjadi sekarang. Misalnya pengalaman infeksinya, jadi sering anyang-anyangan dan lain sebagainya. Itu salah satu dampak kan. Tapi apakah kita bisa membuktikan itu? Ya, bahwa itu ada hubungannya. Jadi memang tantangan yang disampaikan oleh Mbak Holil Nafis itu cukup masuk akal dalam arti kita harus menyajikan evidence secara kesehatan, dan itu yang sebetulnya sudah terus-menerus disampaikan oleh Komnas Perempuan, gitu ya, bahwa di Gorontalo ini begini, di Jawa Timur, di Madura, di Jawa Barat, ini salah satu wilayah penyumbang terbesar karenanya saya bekerja di Jawa Barat, di wilayah Jawa Barat untuk advokasinya. Nah, hal yang menarik dari MUI adalah dia mengatakan begini, beliau mengatakan begini. Jadi gini, kami akan melakukan upaya untuk penghapusannya jika memang memunculkan kekerasan terhadap perempuan. Kalau itu terjadi, kami akan melarang, istilahnya begitu. Tapi dia membutuhkan evidence. Yang kedua, nah agar itu tidak terjadi harus ada pendidikan kepada pelakunya. Jadi alih-alih mengatakan bahwa itu dilarang, tetap aja menerimanya karena tidak bisa keluar dari tradisi Syafi'i itu, gitu. Nah, yang menarik, KUPI kan basisnya tetap dari mazhab Syafi'i, tapi evidence-nya berangkat dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki dengan peristiwa reproduksinya. Reproduksinya panjang pada perempuan, dari haid sampai melahirkan sampai menopause. Laki-laki begitu. Yang ada perasaan nikmat justru ya kalau berbicara tentang kesehatan reproduksi itu atau fungsi reproduksi itu. Orgasme selesai. Pada perempuan kan panjang, mens aja 7 hari. Hamil 9 bulan dengan kesakitan yang terus-menerus. Wahnan ala wahnin di dalam surat Luqman 14. Jadi perbedaan itu yang ditonjolkan oleh KUPI yang menyatakan karenanya sesuai dengan prinsip usul fiqh, maqasid syariah, jadi harus hifdun nafs, harus perlindungan terhadap perempuan, harus melindungi perempuan. Jadi begitu, Mas, saya kira argumentasinya agak bertingkat-tingkat memang dibandingkan dengan isu kawin anak atau isu stunting, gitu. Iya. Mungkin juga saya nggak tahu ya, apakah mungkin tadi yang sampaikan Mbak Lis soal kesetaraan terhadap perempuan. Kenapa perlakuannya berbeda? Ya. Kenapa argumen untuk laki-laki kesehatan, kenapa argumen untuk perempuan itu sakit? Yang sakit gitu. Nah, itu kan ya. Itu ada yang tidak setara. Mungkin itu juga apakah bisa itu didorong lebih jauh ya sebagai argumen untuk masuk ke kalangan yang sifatnya tradisi. Ini kan lebih berat di situ. Ya. Jadi asimetrisme dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan itu yang menurut saya memang kita bisa gandoli gitu ya, gandoli Canur, karena Canur justru yang melawan, yang mengajarkan tentang itu nggak benar gitu, perlakuan yang membedakan suku, ras, agama. Itu kita makhluk Allah, kita manusia. Bagaimana mungkin yang satu dianggap lebih mulia daripada yang lain? Kalau Pak Quraisy Shihab mengatakan biar Allah nanti yang bukan menghukum ya, menyampaikan mana yang akan terjadi, tapi yang harus terjadi di manusia sebagai bukti
nilai-nilai tauhid adalah pengakuan kesetaraan itu. Asimetrisme secara gender manifestasinya salah satunya memang dari sunat perempuan. Dan bagi saya, kenapa kemudian saya semakin intens dengan ini, sunat perempuan itu cuma satu aja, Mas. Dari sekian elemen-elemen culture, sejak perempuan itu lahir sampai dia lansia, itu menghadapi asimetrisme terus menerus, gitu ya. Bayangkan misalnya ketika ketika setelah melahirkan, si ibunya itu diperlakukan sedemikian rupa, dianggap bahwa itu adalah peristiwa biasa, lalu harus tetap bekerja sampai menyusui anak dengan asupan gizi yang lebih sedikit, karena dengan asumsi justru seksualitasnya harus dijaga. Jadi nggak boleh makan yang amis-amis karena takut dia wild, gitu ya. Saya kemarin baru kembali dari lapangan di Cianjur. Itu seorang perempuan yang sangat, menurut saya cukup terdidik dengan pakaiannya. Dia bilang dia baru 3 bulan yang lalu, bulan apa ya, tahun lalu, berarti bulan Desember, bulan Mei, Agustus tahun lalu, berarti baru beberapa bulan yang lalu, mengatakan bahwa saya takut, Bu, karena kata orang, kalau saya tidak menyunatkannya, jadi dosanya ada pada saya. Yang kedua, karena ada keyakinan dan dia tidak bisa membantah uji itu, bahwa nanti perempuan satu laki-laki nggak akan cukup. 10 pun dia bilang nggak akan cukup. Hanya karena ibunya salah tidak menyunatkan. Belief itu ada di tengah masyarakat. Yang kita harus lawan tidak bisa hanya dengan regulasi. Tapi memang soal pendidikan yang Cak Nur selalu memberi perhatian sangat besar tentang melawan asimetrisme kultural, struktural di dalam masyarakat. Ya, ya ada banyak tadi yang disampaikan Mbak Lis ya. Saya kira empat poin tadi ya, empat istilahnya apa? 4 pegangan dari Cak Nur untuk menjadi argumen untuk ini. Nah, saya ingin ada pertanyaan dari teman-teman ini, Mbak Lis, ini terkait dengan child grooming. Nah, ini dia. Bagaimana pendapat Ibu tentang child grooming yang beberapa waktu ramai di media sosial? Ya, kita tahu ada banyak sekali persoalan mengenai ini. Ya, terima kasih ya bahwa ada yang bertanya tentang ini, karena itu salah satu jenis kekerasan yang didefinisikan belakangan ini, yaitu kekerasan berbasis gender online itu ya. Nah, itu sama sebetulnya cara berpikirnya adalah karena ada relasi yang timpang yang menyebabkan si anak itu tidak punya otoritas atas dirinya, tidak pernah dipercaya untuk mencintai, untuk menghormati, untuk privasinya di dalam cara dia bertumbuh kembang. Sehingga mereka mengalami situasi yang anomali ketika berelasi melalui sosial media seperti itu. Jadi dari rumah, dari masa kecil, ketika anak tidak ditumbuhkan untuk menghormati dirinya, menghargai dirinya, bangga atas tubuh dan seksualitasnya, bahwa anak kita tahu bagaimana dihormati dan menghormati dirinya. Nah, lalu di pihak lain, si laki-laki, apalagi yang sudah dewasa, tahu bagaimana memanfaatkan powernya atas nama, itu yang kasus yang terakhir kan yang di pesantren itu pelakunya sebetulnya bukan kiainya, tapi tetangganya yang terus sering mendekat ke pesantren, lalu memberikan makanan dan lain sebagainya, kan memilih salah satu santrinya, dan kemudian terjadi kekerasan seksual. Nah, jadi menurut saya tetap saja ini soal relasi kuasa yang timpang, yang satu dianggap wajar untuk melakukan tindak kekerasan karena ada otoritas
kultural, saya kira ya, bahwa laki-laki boleh untuk melakukan itu, apalagi ketika dia punya power, uang dan lain sebagainya, atau kekerasan atau pemaksaan dan sebagainya. Di lain pihak, si perempuan sendiri tidak pernah dilatih, diajari untuk to respect herself. Gitu, selalu direndahkan, selalu dihinakan, selalu tidak diberi tempat untuk menyampaikan ekspresinya dan lain sebagainya. Nah, di lain pihak lalu ada teknologi online yang kita sendiri tergagap-gagap, lalu tiba-tiba dengan mudahnya orang bisa menggunakannya, punya otoritas untuk melakukannya itu. Dan satu peristiwa sejarah, yaitu ketika dunia dilanda oleh COVID, sehingga semua orang mempunyai akses dan belajar dengan menggunakan media, jadilah ledakan seperti ini. Saya kok masih percaya bahwa mengatasi soal child grooming itu kembali kepada bagaimana cinta kasih, kasih sayang, nilai-nilai kemanusiaan ditumbuhkan di rumah. Itu yang juga Cak Nur selalu ingatkan, gitu ya, ditumbuhkan di rumah. Itu artinya apa? Bukan mendisiplinkan sesuatu yang mereka tidak paham. Ayo, sholat dulu. Ayo, ini. Enggak, bukan itu. Tapi kenapa harus sholat? Itu kan, kita harus bersyukur kepada Allah. Tuh, Allah tidak membutuhkanmu, tapi kamu yang membutuhkan Allah. Jadi hal-hal semacam itu. Yang kedua, dialog. Seksualiti bukan tabu. Kita harus membicarakannya. Di pesantren kita tahulah. Kita belajar kitab Safinah tentang bagaimana cara berwudu, itu kan bicara tentang organ seksual gitu ya. Jadi harus sangat terbuka, lalu didasarkan pada respect, ajaran tentang respect kepada anak kita. Saya kira itu ya. Saya kurang menguasai dalam arti bahwa ini adalah memang sesuatu yang baru. Tetapi sudah diingatkan soal kekerasan berbasis gender online itu. Ya. Ya memang betul tadi Mbak Ali, saya kira problemnya adalah soal relasi yang timpang tadi. Ada laki-laki yang punya power, dia adalah orang terkenal begitu. Kemudian ada perempuan yang lebih muda, kemudian dengan jaminan gitu, kira-kira dengan jaminan ketika orang mendekat itu dia akan menjadi diangkatlah namanya atau apa itu kemudian manipulasi korban secara emosional. Nah, saya kira hal lain yang kalau kita mau bedah lagi itu misalnya pelecehan online. Kita tahu ya, saya sedih sekali kalau misalnya kita berbeda pendapat lalu menghujatnya secara fisik. Ya, betul. Betul. Aduh, menurut saya itu sama sekali tidak sportif, gitu ya. Kalau mau tengkar aja dong, tengkar secara intelektual, jangan menyasar dasar gendut lo, apa lo gitu ya, semacam itu, atau keadaan fisiknya, pincang lo gitu, atau buta lo dan lain sebagainya. Itu menurut saya kekerdilan yang luar biasa. Nah, yang lain adalah doxing. Doxing ya, betul. Beberapa kali saya dengar di apa namanya Instagram atau di mana teman-teman kita atau saudara-saudara kita tenaga kerja di luar negeri yang dia dengan kepolosannya membagi apa namanya gambar-gambar dirinya dalam ketelanjangannya, lalu digunakan untuk memerasnya. Nah, di sini sebetulnya ada prinsip yang dilanggar, yaitu non-consensual intimacy image, dan itu adalah benar-benar dilanggar sebetulnya. Tapi melacaknya bagaimana? Yang satu ada di Arab sana, yang pelakunya ada di sini, itu luar biasa tantangan bagi tenaga kepolisian ya untuk mengatasi doxing, cyber grooming dan lain sebagainya. Jadi sebelum mereka mampu melakukannya, kita harus kembali dari rumah.
terbuka untuk membicarakan seksualitas, terbuka untuk membicarakan soal tubuh dan seksualitasmu berharga, hanya kamu yang bisa menghargai. Sebaliknya pada yang pelakunya atau lelaki untuk juga melakukan hal yang sama, terbuka membicarakannya, respect kepada orang lain. Itu ajaran Cak Nur yang luar biasa ya, respect kepada orang lain yang berbeda, termasuk perbedaan gender. Iya, terbuka terhadap keluarga, respect terhadap Ya, orang lain itu saya kira memang PR-nya ya, PR besar ya, sekarang yang termasuk terbuka membicarakan hal-hal yang tadi dianggap tabu itu. ya, Mbak Lisa, ya itu yang saya seksualitas, kira betul, betul. pertanyaan-pertanyaan anak itu kan anak-anak sekarang saya kira Ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak bisa beda dengan zaman saya atau zamannya Mbak ya, Lis yang ya, tiba-tiba dia bertanya, anak saya misalnya bertanya, Bu, boleh nggak seseorang memiliki anak tanpa menikah? Itu kan pertanyaan yang tidak dibayangkan oleh kita. ya, Nah, syukur kalau dia maaf ya, mendapat, dia bersyukur dia bertanya langsung pada ibunya. Kalau dia betul, bertanya pada temannya yang kan bisa berbeda ininya. Mbak Lis, ya, jadi itu momen yang saya kira penting buat kita ini ya, sadari bersama ya. ya, betul. Oke, Oke, pertanyaan tentang thread grooming itu tadi dari Hanumnah, semoga terjawab. Berikutnya ya. saya ingin sampaikan pertanyaan dari Hermanto Ahmad. Apakah dalam Al-Quran dijelaskan soal sunat perempuan ini, Mbak Lis? Jadi gini, saya kebetulan kan saya belajarnya sebagai antropolog, tapi saya membaca. Jadi yang digunakan, selalunya yang digunakan adalah ayat yang bicara tentang millata Ibrahim, Oke. mengikuti jejak Ibrahim. Salah satu jejak Ibrahim adalah bersunat. Lalu ada hadis yang mengatakan untuk halalnya hubungan adalah bertemunya dua barang yang bersunat. Itu artinya satu sunat lelaki, yang satunya kan sunat perempuan. Itu dijadikan basis argumen bahwa kalau begitu berarti sunat itu ada dalil agama. Yang menarik dalam risetnya, dan itu juga saya diskusikan dengan teman-teman saya yang juga peneliti kayak Heru Salim, itu kalau kita kejar argumentasi agamanya, mereka akan bilang itu maunya budaya. Kita tidak bisa lepas dari budaya. Kalau kita kejar budaya, dia bilang itu agama. Jadi kata Hairus Salim, bagaimana sulitnya bicara soal sunat perempuan karena kedua-duanya itu saling memberi suaka, ya, memberi perlindungan untuk itu maunya agama, agama bilang itu maunya agama, maunya budaya gitu. Jadi misalnya kalau kita kejar itu pamali kan bukan konsep agama, tapi ketika kita kejar pamali, itu kan sunat, tapi sunatnya muakkad, sunat yang harus hampir seperti wajib gitu. Kata siapa? Ya, hampir tidak ada yang bisa kemana-mana, paling baliknya ke soal ayat yang bicara soal millata Ibrahim. Dan itu sebabnya Muhammadiyah berani untuk mengatakan, ini tidak dianjurkan karena teksnya lemah. Gitu. Begitu. Oke, baik. Tadi saya kira Mas Hermanto mudah-mudahan terjawab. Berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari Mi Maimunah tentang kekerasan online. Saya sering menemukan komentar-komentar netizen yang harassment, menyoal seksisme, misalnya Bu Lis. Bagaimana pendapat Bu Lis mengenai ini? Ya, setuju. Dan itu sangat memprihatinkan yang seperti saya sampaikan, karena mengejarnya pakai apa? UUT, undang-undang pelanggaran tentang IIT, misalnya kayak gitu. Saya kira memang kita kesulitan untuk mengatasinya ya. Tapi bahwa orang menggunakannya sebagai bentuk kekerasan, ya, kekerasan digital, kekerasan dengan
uh, online dan lain sebagainya. Dan bukan hanya kekerasan seksual, tadi saya sudah mengatakan, tapi kekerasan yang masuk ke arena yang sangat pribadi, fisik misalnya, gitu ya. Dan itu jahat sekali. Jadi kita hanya bisa mengajari kepada anak-anak kita yang memang kita tidak bisa larang. Mereka main dengan gadget dan itu adalah pelanggaran. Itu adalah sebuah kejahatan kepada kemanusiaan. Jadi saya bersetuju dengan penanya tadi bahwa ya, terjadi kekerasan secara online dan kekerasan seksual seperti yang tadi doxing dan lain sebagainya. Dan itu mengerikan sekali loh. Orang diperas uangnya terus menerus karena dia doxing itu. Ya, kasih. Baik, ini pertanyaan berikutnya soal ini, Mbak Lis, soal status sosial. Bagaimana mengatasi kekhawatiran adanya status sosial bagi perempuan tadi, seperti disampaikan oleh Ibu Lis, perempuan itu nggak siap sendiri, perempuan itu nggak siap menjanda dan lain sebagainya, punya tanggung jawab anak dan lain sebagainya. Dan didukung oleh oleh bukan argumen mungkin dari masyarakat, stigma maksud saya, dari masyarakat bahwa itu nggak baik lah kira-kira gitu. Bagaimana mengatasi ini di masyarakat kita? Jadi ini berlapis-lapis ya. Kalau dari prinsip yang utamanya adalah kita ambil dari Canur. Jadi perempuan harus dididik untuk tidak mengilahkan status sosial, atribut-atribut lain yang diterapkan kepada perempuan yang membuat mereka menjadi lemah, minder, kena stigma dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita bangun sejak kanak-kanak, sejak kecil. Yang saya sering iri adalah memang kalau saya lihat misalnya pendidikan kindergarten di Amerika misalnya, walaupun itu mereka juga berhadapan dengan persoalan itu kan konsisten antara yang di rumah dengan di sekolah sama. Give the respect untuk diri sendiri, you are important, kamu pintar, itu sama. Jadi nilai-nilai yang seperti itu tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ini dari rumah dan di luar rumah itu sama. Nah di sini itu tergantung kepada tumbuh kembangnya, didikannya. Misalnya begini, terkait dengan perbedaan agama aja. Yang satu mengatakan kita tidak boleh melakukan kekerasan, menghina, membuli agama lain. Yang lain mengatakan itu agamanya beda dengan kita, karenanya itu boleh dibully, ayatnya ada misalnya dan lain sebagainya. Nah, inkonsistensi ini menurut saya membingungkan bagi anak, apatah lagi perempuan, karena secara struktur mereka kan dimanapun, kelas apapun itu mengalami hal yang sama. Mereka subordinat di dalam masyarakatnya, subordinat kultur dan strukturnya. Makanya ada konvensi CEDAW, konvensi untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Jadi kalau argumen yang harus kita lakukan, menurut saya kembali ke nilai-nilai utama yang diajarkan oleh Canur, ke bawah-bawahnya itu sangat kontekstual. Sangat tergantung kepada bagaimana kita ditumbuhkan, dibesarkan, dalam budaya apa kita ditumbuhkan, dibesarkan. Nah, oleh karena itu, maka rumah harus menjadi oase. Rumah harus menjadi sekolah bagi anak untuk memberi respect kepada seksualitas dirinya, menghormati kepada alat reproduksinya, dan itu harus. Yang kedua, itu kan ada tuh lagunya, jangan mau disentuh, jangan ini. Yang kedua, berani bicara. Please, berani bicara jika terjadi hal-hal semacam kekerasan terhadap dirinya, ya. Saya kira itu. Jadi
tidak ada yang spesifik, saya kira. Iya, iya. Baik, terakhir ini pertanyaan terakhir Mbak Lis, eh, apa namanya, soal apa yang perlu apa yang perlu diajarkan kepada anak atau kita ya di rumah atau di sekolah itu agar orang tuh bisa respect terhadap yang lain. Oke. Kalau tadi Cak Nur itu kan learning by doing, Cak Nur mengajarkan itu di Ya. rumah pada istri, pada anaknya, lalu kemudian anak mengikutinya. Nah, ini bagaimana kira-kira dalam masyarakat luas? Ya, tentu saja teladan itu penting. Yang kedua adalah kalau orang Jawa bilang tepuk ke diri kita sendiri. Kalau dipukul Oke, kita pasti ya. sakit kan ya. Jadi respect kepada orang lain itu karena kita ingin mendapat respect dari orang lain. Jadi konsistensi itu yang sebetulnya harus. Jadi mengucapkan terima kasih, minta maaf, hal-hal yang sangat mendasar yang terkait dengan nilai-nilai. Yang kedua saya kira adalah saya kembali kepada cantolan kita, pandangan Cak Nur, bahwa selama kita manusia, selama kita adalah makhluk, maka kita tidak bisa menempatkan diri kita, tidak boleh menempatkan diri kita lebih berkuasa daripada yang lain. Nah, itu bisa membantu kita tuh respect, tuh untuk memberi respect kepada yang lain adalah karena kita tahu, kita setara, kita manusia, kita sama-sama sebagai makhluknya Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan memposisikan diri sebagai yang lebih berkuasa hanya karena lebih kaya atau lebih ningrat atau lebih dan lain sebagainya. Kelebihan-kelebihan yang relatif itu harus kita ajarkan karena di atas itu ada yang lebih, yaitu Allah. Dan nilai-nilai monoteisme, nilai-nilai ketauhidan dari Cak Nur itu satu hal. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Itu juga yang harus kita terjemahkan secara sangat kontekstual, gitu ya. Itu kita akan punya tantangan yang seperti itu. Tidak bisa menyeragamkan karena kita tumbuh kembang secara berbeda. Justru karena itu, saya kira nilai-nilai ketauhidan dan pembebasan itu adalah dua hal yang seperti uang ya, dua sisi dari mata uang itu ya, yang mengajarkan kita bagaimana kita memberi respect kepada orang lain. Baiklah, teman-teman sekalian, saya kira dari uraian yang disampaikan oleh Ibu Lis Markus Nasir ini, uraian yang satu komprehensif tentu saja, yang kedua ada banyak sekali hal baru yang memang perlu kita pelajari, termasuk soal kekerasan terhadap perempuan ini yang bukan hanya pada soal fisik dan psikis tadi, tapi juga sudah merambah pada dunia digital, saya kira, dan itu juga mengkhawatirkan sekali karena melahirkan menciptakan banyak sekali korban. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang bisa saya ulang sedikit saja soal soal pembicaraan kita pada sore hari ini tentang bagaimana kita menghapus kekerasan terhadap perempuan. Salah satu yang penting adalah soal perempuan itu harus dididik untuk tidak mengilahkan sesuatu atau atribut di luar dirinya tadi, tidak merasa suaminya misalnya atau pasangannya itu bisa melakukan subordinasi pada dirinya sendiri pada akhirnya kalau kita melakukan seperti itu. Nah, ini adalah prinsip tentang tauhid dan yang membebaskan, yang menyetarakan bahwa setiap makhluk di atas muka bumi adalah setara dan karena itu tidak bisa dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua soal respect terhadap orang lain, bagaimana kita bisa melatihnya itu tentu saja tadi teladan. Kita mengatakan terima kasih, itu hal-hal kecil tentu saja yang sehari-hari kita temui, meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan itu juga melatih kita respect pada orang lain. Dan yang penting adalah soal selama kita manusia, kita merasa ini adalah makhluk, maka kita tidak berhak menempatkan diri kita lebih tinggi di atas orang lain, lebih berdaya di atas, lebih soleh dari orang lain. Nah, ini saya kira mendikte orang lain kan nggak bisa. Mendikte orang lain. Saya kira ini teman-teman sekalian, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Lis sudah menyempatkan hadir dan memberikan banyak sekali ilmu pada kita. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah ikut menyimak
obrolan kita, dan ini nanti bisa disimak lagi di YouTube kita. Nanti kita akan Iya, edit lalu kita naikkan ke YouTube kita. Kita akan iya, kembali lagi pada hari Rabu tanggal 25 Februari bersama Ustadz Wijayanto iya. dari Yogyakarta. Oh wow, Kita asik. akan berbicara tentang menjaga lisan menyelamatkan kemanusiaan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.